وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu kembali di majelis Tazkiyatun Nufus. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Kita lanjutkan kajian kita. Malam hari ini kita akan membacakan di halaman 266. Nomor 7, penulis berkata, ini berkaitan dengan masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, asma-asma Allah yang terbaik menuntut pengaruh sebagaimana tuntutan sebab-sebab yang sempurna terhadap akibat-akibatnya. Maka asma atau nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, menuntut masmu' atau yang didengar, dan mubsir atau yang dilihat. Asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq atau Maha memberi rizki, menuntut Al-Marzuq atau yang diberi rezeki. Asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim atau Maha penyayang, menuntut Al-Marhum, orang yang yang disayangi. Demikian pula asma Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur atau Maha pengampun, Al-Afu, Maha pemaaf, dan At-Tawwab, Maha penerima taubat, menuntut adanya orang yang mohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, dan mohon maaf kepadanya. Melantarkan asma-asma dan sifat-sifat inilah sesuatu yang tidak mungkin, karena ia adalah nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan luhur. Hal ini telah disyaratkan oleh orang paling mengerti Allah di antara para makhluk ketika bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi law lam tadhibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa biqaumin dunibuna fayastaghfiruna faghfara lahum atau fayaghfiru lahum. Pada poin yang ketujuh, penulis ini menegaskan kepada kita bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan satu nama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan satu nama, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita konsekuensi dari nama tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya nama atau menamakan dirinya dengan apa? Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, yaitu Maha pengampun. Berarti ada yang diampuni, ada yang diampuni. Artinya nama ini menuntut kita sebagai seorang hamba atau manusia untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang dia kerjakan. Kapanpun dia bermaksiat, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi daripada apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mendengar seorang hamba mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang dia lakukan, kecil ataupun besarnya. Yang kecil Allah ampuni, yang besar juga Allah ampuni. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ibadi,
Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai hambaku, apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Sementara engkau berjumpa denganku tanpa engkau membawa kesyirikan sedikit pun terhadap diriku, maka aku akan membawa ampunan sebesar itu pula. Artinya apa? Allah akan mengampuni semua dosa. Selama apa? Selama dosa itu tidak terkait dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau orang masih hidup kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berbuat syirik, maka Allah ampuni dosanya. Di antaranya apa? Di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menamakan nama dengan Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, maka konsekuensinya itu ada Al-Marzuq. Apa itu? Orang yang diberi rezeki. Tatkala Allah menamakannya dengan nama tersebut, berarti konsekuensinya Allah itu Allah meminta kepada hamba untuk minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah tatkala kita minta kepada siapa? Kita minta kepada siapa? Atau ketika kita menggantungkan harapan kita kepada selain Allah Subhanahu. Padahal Allah sudah namakan namanya dengan apa? Ar-Razzaq. Itu artinya sighah mubalaghah bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila memberi rezeki, maka rezeki yang Allah berikan tidak akan putus. Tidak akan pernah putus, senantiasa ada dan senantiasa Allah akan berikan rezeki tersebut. Oleh karenanya, kalau kita melihat doa-doa orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa 3 orang terjebak dalam goa. Ketika mereka bernaung dalam goa, subhanallah, tiba-tiba apa? Batu dari atas jatuh menutupi mulut goa. Waktu itu belum ada handphone, waktu itu belum ada alat berat. Mereka kalau tidak meminta, tidak keluar dari doa itu pasti akan meninggal dunia, pasti mereka akan binasa mati, karena mereka akan kelaparan. Maka salah satu di antara mereka atau 3 di antara mereka mengatakan, coba kita bertawasul dengan doa atau amal soleh kita. Amal soleh kita. Berarti ketika mereka mengatakan coba kita bertawasul dengan amal soleh kita, di sini ada keyakinan bahwasannya mereka yakin apapun masalah yang mereka hadapi, apapun kondisi yang mereka sedang alami, kalau Allah menghendaki pasti akan mudah. Pasti akan mudah. Oleh karenanya ini satu hal yang mustahil. Batu begitu besar tidak mungkin didorong. Tidak mungkin didorong. Apa yang mendorongnya? Kekuatan doa dan keikhlasan serta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama kita mengatakan apa? Semakin kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin apa? Menunjukkan keyakinan itu. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika bersabda hadis kursi, "Ana inda husni dhanni abdi bihi." Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku sesuai dengan praduga hambaku terhadap diriku, falyadhunna bima sya. Maka silakan hamba itu berpraduga kepadaku sesuai dengan yang kehendaki semaunya. Maka yang 3 orang ini dalam kondisi genting, dalam kondisi terjepit, mereka minta apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mudahkan segala urusan mereka. Yang satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solehnya. Yang pertama dia mengatakan, ya Allah, inna li abawain. Wahai Allah, sesungguhnya aku dulu punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Dan pekerjaan aku setiap hari menggembala kambing. Dan satu hari setiap aku pulang, aku bawakan susu untuk mereka berdua. Dan susu ini tidak aku berikan kepada istri dan juga anak-anakku dan juga budakku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Dan ya Allah, suatu hari aku menggembala kambing di tempat yang sangat jauh. Dan aku kembali ke rumah mendapati mereka berdua telah tidur. Tidur. Maka ya Allah, aku pegang mangkok tempat susu. Dan aku tunggu sampai mereka bangun. Sementara anakku merengek untuk meminta susu tersebut dan aku tidak memberikan kepada mereka sebelum orang tuaku bangun. Dan sebelum orang tuaku minum. Dan ya Allah, mereka tidak bangun kecuali fajar menyongsong. Lama atau tidak? Berarti dia menunggunya lama. Lama. Maka orang tuanya bangun. Ketika orang tuaku bangun, maka aku berikan susu kepada mereka dan mereka minum. Minum. Tatkala selesai mereka minum, aku berikan kepada anakku dan juga istriku juga budakku. Apa kata dalam doanya? Ya Allah, andaikan engkau tahu, kalau engkau tahu bahwa doaku adalah perbuatanku ini perbuatan ikhlas karenamu, maka bukalah pintu ini. Maka tiba-tiba pintu tergeser.
Pintu itu tergeser. Dengan apa dia tergeser? Dengan doa dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Demikian pula masalah dosa dan maksiat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni. Pasti Allah akan ampuni. Dan pada pertemuan yang telah kita bahas, Allah tidak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan hambanya jika Allah telah mengampuninya. Dan Allah juga tidak pernah merasa bosan untuk mengampuni dosa hambanya, walaupun hambanya terus bermaksiat kepada dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya Allah seperti manusia. Kalau kita manusia gimana? Satu kesalahan, satu. Dua kesalahan, dua. Tiga kesalahan, out. Itu kita manusia. Kalau seandainya Allah seperti manusia, maka tentunya akan apa? Manusia ini akan binasa. Manusia akan binasa. Tapi besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunannya meskipun apa? Meskipun manusia selalu berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, tatkala Allah menamakan namanya dengan Al-Afu, Maha Pemberi maaf, berarti konsekuensinya adalah kita harus tahu dan kita tidak boleh berputus asa dari dosa yang kita lakukan. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebesar apapun yang kita lakukan, dari kesalahan, Allah akan memaafkan kesalahan tersebut selama kita minta maaf dan selama kita apa? Kita mengakui bahwa kita salah. Oleh karenanya sebaik-baik hamba, kata Rasulullah SAW apa? Kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik kalian adalah semua anak Adam pasti berdosa dan setiap yang berdosa adalah sebaik-baik yang berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah mengungkapkan kata sebaik-baiknya? Kenapa? Karena pada saat dia bertobat dia mengakui bahwasanya tatkala dia buat dosa tidak ada satupun yang mampu mengampuni kesalahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata yang mengampuni dosanya. Maka dia mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi mengampuni dosa kita kalau bukan karena Allah? Siapa lagi mau memberikan rezeki kepada kita kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang akan memaafkan kita kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa dan kesalahan kita. Kemudian kalau Allah menamakan namanya dengan Ar-Rahim, berarti konsekuensinya di sana ada almarhum yang harus disayangi. Allah Maha Penyayang. Berarti kalau Allah menamakan dirinya dengan Maha Penyayang, di sana ada hamba yang harus disayangi. Siapa yang disayangi di sini? Manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi kita sejak kita lahir sampai saat ini dan Allah Maha sayang sama kita. Buktinya dari mana? Allah menghindarkan kita dari sakit penyakit, Allah menghindarkan kita dari lapar, Allah menjauhkan kita dari ini dan Allah menghindarkan kita jauh dari apa? Dari berbagai macam musibah-musibah yang menimpa sebagian manusia dan kita tidak menimpanya karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Sehingga para bapak ibu yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi wasallam mengatakan apa? Di antara tabiat manusia mereka selalu berbuat dosa. Selalu berbuat dosa. Saya akan tulis di papan tulis. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan kullu bani, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud atau Ibnu Majah dan disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Albani. Kullu bani Adam kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Rasulullah mengatakan setiap anak Adam pasti berdosa, atau pasti bersalah atau berdosa. Sebaik-baik yang berdosa
sebaik-baik yang berdosa atau yang bersalah adalah yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat kepada Allah. Nah, kita lihat di sini Rasulullah SAW menggunakan sigah mubalaghah wazan fa'al. Fa'alu, yang artinya terus menerus berbuat. Ini arti dari fa'al, terus menerus dia berbuat, terus menerus dia melakukan satu perbuatan. Makanya Allah mengatakan apa? Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa yang Allah mau. Allah Maha berbuat apa yang Allah mau. Tatkala Rasulullah mengatakan pakai sigah khata, di sini menunjukkan bahwasanya di antara kebiasaan manusia pasti selalu bikin dosa, selalu bikin masalah. Makanya khata selalu, kapan dia di setiap hari dia berdosa, setiap detik dia berdosa, itulah tabiat manusia. Hadis ini dikuatkan dengan hadis disebut di buku ini. Hadis yang disebutkan dalam buku Rasulullah mengatakan apa? Laulam tadnibu la dhahaballahu bikum. Lau lam tadnibu la dhahaballahu bikum. Wala atallahu biqaumin, dalam hadis ini wala jaa biqaumin, wala atallahu biqaumin. Atallah, wala atallahu biqaumin yadhnibuna thumma yastaghfirun atau fayastaghfirun, thumma yastaghfirun thumma yastaghfiruna faghfara lahum. Rasulullah mengatakan, "Lau lam tadhnibu la dhahaballahu bikum wa la atallahu biqaumin yadhlimuna thumma yastaghfirun faghfara lahum." Rasulullah mengatakan, jika seandainya kalian tidak berdosa wahai manusia, maka apa yang akan dilakukan Allah kepada kalian? Dhahaballahu bikum, maka Allah akan buang kalian. Allah enggak butuh sama kalian. Kenapa? Kalau seandainya kita enggak berdosa, apa faedahnya Allah menciptakan surga dan neraka? Apa faedahnya juga Allah menciptakan jin dan menciptakan syaitan? Apa juga faedahnya Allah mengutus Nabi-Nya SAW untuk apa? Untuk sebagai memberi peringatan dan kabar gembira. Apa juga faedahnya Allah sebenarnya menurunkan kitabnya Al-Quran sebagai apa? Sebagai basyira wa nadhira wa tibyanan likulli syai'. Semuanya diturunkan itu karena sebab apa? Kita punya banyak dosa. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, la dhahaballahu bikum. Allah akan buang kalian. Allah enggak butuh sama kalian. Kenapa? Kalian enggak punya dosa. Kalian enggak punya kemajuan dosa. Kemudian apa? Wala atallahu biqaumin. Setelah Allah binasakan kalian, setelah Allah hancurkan kalian, Allah datangkan satu kaum yadnibuna, yang mana kaum tersebut berdosa, thumma yastaghfirun, kemudian dengan dosa yang mereka lakukan mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfara lahum, maka Allah ampun dosa-dosa mereka. Allah ampun dosa-dosa mereka. Maka catatannya adalah di antara tabiat manusia adalah suka bikin dosa, suka berbuat dosa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan khata,
dengan menggunakan sighah mubalaghah fa'al. Artinya apa? Dia terus melakukan apa? Dosa. Walaupun dia berusaha semaksimal mungkin pun suatu saat dia akan terjatuh dalam dosa juga. Yang menjadi masalah adalah ketika dia terjatuh dalam dosa dia enggak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah tatkala dia berdosa, dialah mohon ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, dan ini merupakan orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang berdosa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, orang yang berbuat atau orang yang bertaubat menuai kebahagiaan besar yang tidak bisa dilakukan oleh kata-kata dan tidak bisa diperagakan oleh isyarat. Allah menyerunya di atas kepala-kepala para saksi, bahkan ia disaksikan oleh hati para hamba pilihan. Hal itu semakin memperdalam pengetahuan cinta kepada Rabb-Nya, ketenangan dan kerinduan, membuatnya senang berzikir kepadanya, menyaksikan kelembutan, kedermawan dan kebaikannya, mengetahui rahmat, rahasia ibadah serta memuliakan hakikat rububiyah. Kerububiyan Allah Subhanahu wa taala itu yang termaktub dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu yang berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada hamba itu tersebut mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Rasulullah mengatakan, "Lallahi afrahu bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi ahadikum kana 'ala rahilati min falatin fantafadat minhu 'alayhi ta'amu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan faqad fi dhillaha faqad fi dhilliha qad ayisa min rahilatihi fa bainahu kadhalika wa biha qa'imatan indaha aw indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kegembiraan Allah karena taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan seorang dari kalian berada di gunung Sahara dengan naik hewan tunggangannya, lalu hewan tunggangannya lepas dengan membawa bekalan makanan dan minuman. Lalu ia merasa putus asa, kemudian ia menghampiri sebuah pohon. Tak lama kemudian ia tidur di bawah naungannya karena ia benar-benar telah putus asa untuk mencari hewan tunggangannya. Saat itulah tiba-tiba hewan tunggangnya tersebut berdiri di sisinya. Lalu ia meraih tali kekangannya dan saking gembiranya berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Saking gembiranya ia sampai salah mengucapkan. Artinya kan, Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar cerita dari guru kami, Ustaz Syafiq, Rija Hasan Basalamah. Ketika beliau sedang tawaf, sedang apa? Tawaf. Waktu itu beliau bawa anak beliau nomor 2 perempuan. Apa yang nomor 3 perempuan? Tawaf. Entah kayak mana anaknya lepas dari pegangannya. Tiba-tiba anaknya hilang. Bapak, gimana perasaan Bapak kalau anak Bapak hilang? Gimana perasaannya? Gimana perasaannya Bapak? Kalut, takut, cemas, merasa berdosa, semua akan berkumpul di pikiran orang tua. Maka kata beliau itu, saya betul-betul panik pada saat itu. Betul-betul panik pada saat itu karena memang dalam manusia begitu banyak, kemana lagi mau kita cari, kata beliau. Subhanallah, kata beliau, subhanallah, alhamdulillah ini anak mendatangi salah satu askar yang ada di situ. Satu askar yang ada di situ, alhamdulillah askar itu menunjukkan entah kayak mana cerita dipertemukan dengan beliau. Di situ beliau temukan anaknya dan bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Ketahuilah sebagaimana seorang laki-laki yang sedang di padang pasir yang sangat luas, di atas kendaraannya ada makanannya, minuman, seluruh perbekalannya. Sementara perjalanannya masih jauh. Dia berdiri di bawah pohon tertidur. Tiba-tiba dia terbangun, hewan tunggangannya sudah nggak ada lagi. Dia cari kemana nggak dapat. Dia berusaha cari nggak dapat sampai dia putus asa. Putus asa maksudnya apa? Ya Allah, kalau mau aku mati. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi. Di mana dia akan mencari hewan tunggangannya? Maka dalam kondisi dia bersandar, dia tertidur. Dia tertidur karena kepastahan yang harus dia alami. Maka dia tertidur. Begitu dia tertidur, hati dia terbangun. Begitu dia terbangun, betapa bahagia setelah dia capek mencari hewan tunggangannya. Ternyata hewan tunggangannya berdiri di sampingnya. Bahagia atau tidak? Itu bahagianya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Lallahi afrahu bi taubati 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu lebih bahagia lagi dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ikhwah, para ibu yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita kerjakan harusnya kita langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung taubat kepada Allah, terutama di masa-masa seperti ini yang memang mata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta al-halun itu setiap hari dikerjakan. Dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti ampuni dosa kita. Allah pasti ampuni dosa kita. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan senantiasa orang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi dosa yang kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dosa yang sampai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka senantiasa bertobat kepada Allah akan selalu mengampuni dosa-dosanya. Sampai ketika Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ditanya, "Wahai Syekh, kenapa saya begitu sulit menjaga satu dosa yang selalu saya lakukan, tapi terus saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dosa tersebut, maka aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tidak termasuk mempermainkan Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau mengatakan senantiasa seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia kerjakan, kemudian dia terjatuh lagi, kemudian dia bertobat lagi, kemudian dia terjatuh, kemudian dia bertobat lagi, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah tanda kebaikan bagi hamba tersebut.
Tanda kebaikan bagi siapa? Hamba tersebut. Dan itu bukan tanda keburukan. Bukan tanda apa? Bukan tanda keburukan. Ketahuilah, kami ulangi, senantiasa seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia banyak melakukan dosa, dengan taubatan nasuha dan penyesalan, maka apa? Maka dia tidak akan menjadi hina. Namun itu merupakan tanda kebaikan untuk hamba tersebut. Beliau kemudian mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kecintaan Allah terhadap taubat, karena Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Allah mengatakan, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai siapa? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mencucikan dirinya. Ayat ini memberikan faedah kepada kita Bapak-bapak. Tatkala kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya ketika bertobat Allah mencintai kita. Sehingga apa? Hal tersebut membuat kita tidak pernah bosan untuk bertobat dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, macam yang kita lakukan itu sangat banyak. Sangat apa? Sangat banyak. Dosa mata. Dosa apa lagi? Ketika kita naik sepeda motor, begitu lampu merah, di kiri ada, di kanan ada, di depan ada, belakang semuanya ada maksiat di situ. Maka hendaklah kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktunya, Ki Johan? Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kita lanjutkan kepada pembahasan setelahnya, yaitu 269. 269. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pembahasan yang sangat penting. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan salah satu konsekuensi tatkala seorang telah mengatakan la ilaha illallah, telah mengucapkan kedua kalimat syahadat, maka di antara konsekuensi yang harus dia jalankan adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
tatkala berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimulai pertama kali sebelum kita membaca yang dimulai pertama kali terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dari keluarga kecil kita. Dari keluarga kecil kita. Luqman Al-Hakim. Luqman bin Hakim. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." La tusyrik billah. Ini siapa? Luqman mengatakan kepada anaknya, la tusyrik billah. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة والحجارة والحجارة. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar adalah manusia dan batu. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, tatkala kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang pertama yang harus kita lakukan dari hal ini adalah kepada keluarga kecil kita terlebih dahulu. Kemudian kepada orang lain. Kepada orang apa? Orang lain. Maka tatkala berbicara tentang amar ma'ruf, Rasulullah mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus beramar ma'ruf nahi mungkar, dan juga apa? Amar ma'ruf, berbuat dari yang baik, memerintahkan kabar kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dan kalian berusaha meninggalkan kemungkaran yang kalian larang orang melakukannya. Tatkala berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita camkan pertama kali adalah kepada keluarga kecil kita terlebih dahulu. Siapa? Yang pertama, suami, kewajibannya adalah kepada istri. Kemudian kepada anak-anak. Kenapa demikian? Karena apabila sebuah keluarga tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka keluarga ini akan binasa. Binasa gimana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Rasulullah ketika menjelaskan tentang apa? Laki-laki yang dayus. Laki-laki yang dayus adalah laki-laki yang memang tidak menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar pada keluarganya. Di antara Rasulullah mengatakan apa? Salatun la yanzurullahu ilaihim, 3 golongan yang Allah tidak akan memandang mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak akan cucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, mudminul khamri, seorang laki-laki yang kecanduan minuman keras, wal akuli walidayh, seorang laki-laki atau seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wad dayuth alladhi yukirul khabath fi ahlihi, kata Rasulullah, dan laki-laki yang dayus, suami yang dayus. Siapa dia? Yang membiarkan khabath, fahisha terjadi dalam keluarganya. Kenapa? Karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, ketika tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar secara keseluruhan adalah kita akan binasa. Kita akan binasa. Tidak kita menyampaikan. Kalau kita mampu menyampaikan, caranya kita sampaikan. Kalau kita tidak mampu, maka kita tinggalkan majelis tersebut. Majelis tersebut kita tinggalkan. Jangan sampai kita tidak mampu, tapi kita tetap berada di majelis yang sama. Itu sama dengan namanya. Sama dengan. Nah, kenapa? Rasulullah memperumpamakan sebuah kapal. Sebuah apa? Sebuah kapal. Sebuah kapal yang memiliki 2 lantai. Lantai atas dan lantai bawah. Kemudian yang bagian atas, kalau mau ngambil air dia harus turun ke bawah. Afwan. Yang bagian bawah, kalau mau ngambil air dia harus naik ke atas. Setiap saat dia mau ngambil air dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Maka muncullah pemikiran di antara mereka.
Kenapa kita menaik ke atas sementara air paling dekat sama kita? Betul atau tidak? Secara jarak dekatnya mana? Yang bawah. Betul kan? Yang bawah jaraknya paling dekat. Apa kata mereka? Daripada kita mau ngambil naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Pertama, kita mengganggu orang yang berada di atas. Yang kedua, mereka juga tidak merasa nyaman karena kita selalu lalu lalang ke atas. Bagaimana kalau seandainya biar kita mudah dapat air dan kita tidak mengganggu orang yang di atas, kita bolong aja kapal ini sedikit katanya. Sehingga air masuk dari dalam apa? Kapal, sehingga kita mudah dapat air. Maka ketika akan berlaku seperti itu, apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya yang berada di lantai 2, berada di atas, tidak melarang kemungkaran yang akan mereka lakukan atau perbuatan yang akan mereka lakukan, maka yang terjadi adalah mereka di bawah binasa, yang di atas juga akan binasa. Demikian pula, dan itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan azabnya di satu negeri, di satu daerah, yang terkena bukan yang zalim saja, yang soleh juga terkena. Yang soleh juga terkena. Dan berapa banyak musibah yang sudah kita lihat di depan mata kita, banyak juga orang soleh yang terdampak. Jadi kenapa mereka terdampak? Bisa jadi mereka sudah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah uji mereka. Bisa jadi mereka juga tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya Allah juga uji mereka. Allah siksa mereka dan Allah binasakan mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari apa? Dari keluarga kecil kita. Dan inilah dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah bercerita. Siapa Umar bin Abi Salamah? Jamaah, ada hadiah nggak? Masih ada hadiahnya. Siapa Umar bin Abi Salamah? Pernah dengar namanya? Hah? Siapa Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah siapa? Umar. Ada Umar bin Khattab. Ada Umar bin Abi Salamah. Ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz termasuk tabi'in. Termasuk tabi'in. Umar bin Khattab termasuk sahabat dan Umar bin Abi Salamah termasuk sahabat. Umar bin Abi Salamah adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ummu Salamah. Dia bercerita bagaimana bijaksananya ayah tiri beliau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu saghiran fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masih kecil, aku tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Kenapa? Karena beliau ketika nikah dengan Ummu Salamah, itu Umar bin Abi Salamah masih kecil. Masih kecil, maka dia dirawat oleh ibunya dan dirawat juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, kuntu saghiran fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masih kecil berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang makan, jadi orang dulu kalau makan itu pakai apa? Pakai nampan. Pernah mengalami pakai nampan apa enggak? Siapa yang pernah makan pakai nampan? Tentara ya, tentara makan pakai nampan enggak Pak Irfian? Apa? Tapi itu apa kayak mana? Komplain ya. Yang seng dari seng itu ya, berapa orang satu itu? Satu orang satu. Kalau kami dulu di pesantren 5 orang. Satu nampan itu 5 orang. Satu nampan itu 5 orang. Maka subhanallah, kalau kita makan pakai nampan ini, yang makan paling cepat dia yang paling kenyang. Biasanya. Makanya di jam-jam makan kami lihat-lihat tuh siapa yang makan paling cepat. Kami nggak mau makan sama dia. Tapi kalau yang makan lambat itu rebutan kita makan sama dia. Kenapa? Karena kita pasti menang dapat paling banyak. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Wa kanat yadi tatishu fi syahfah. Dan dulu tanganku itu melayang di atas nampan. Artinya apa? Dia mengambil sesuatu yang ada di depan Nabi atau depan ibunya. Nah, maka ketika namanya anak-anak itu serobot, tapi Nabi tidak
biarkan perbuatan itu terjadi. Walaupun ini kesalahan kecil, tapi setidaknya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, wahai anak kecil. Ya gulam itu kata-kata sayang. Dalam bahasa Arab juga namanya ya bunayya, wahai anakku. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Ketika Nabi Nuh alaihissalam naik di atas kapal, sementara anaknya nggak mau naik dan dia berlari. Ketika air itu dia mengatakan apa? Ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, tunggangi bersama kami, naik bersama kami. Anaknya mengatakan apa? Qala sa'ilal jabal ya'simuni minal ma'. Nabi Nuh mengatakan qala la ya'simal yawmin min amrillah. Hari ini tidak ada naungan karena Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bumi ini. Kata siapa? Dia menggunakan kata bunayya, dan bunayyin kata-kata lembut. Kata-kata lembut. Kalau orang Jawa, anak perempuan dipanggil apa? Du. Kalau anak laki-laki, le. Kalau orang Medan, ucok. Ucok itu bukan orang Medan, ucok itu orang Mandailing. Betul kan? Orang Mandailing ucok. Kalau orang Madura, dia panggil anak ini cong. Cong. Kalau orang Jawa paling lengkap. Kalau orang Indonesia pada umumnya itu dengan kata-kata yang lembut. Maka dia mengatakan kepada anak dirinya, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, kalau kamu mau makan jangan lupa sebut nama Allah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada dekatmu. Jadi para ulama kita menceritakan hadis ini berangkat mengatakan, kalau seandainya makanan itu cuma satu menunya, nasi sama ikan, maka yang kita makan apa yang ada di depan kita. Kebanyakan orang begitu dia dulu makanannya sama dia putar. Daging ini daging, yang dagingnya paling dia putar, biar kawannya dapat yang tulang, dia dapat yang berdaging. Semua itu nggak boleh. Secara adab itu nggak boleh. Kita duduk makan di mana gitu, kita duduk di situ. Nanti kalau kita mau ngambil, kita izin boleh ambil, boleh kita ambil. Tapi kalau makanannya satu nampan untuk bermacam-macam, maka tidak masalah kita ambil, itu tidak masalah. Tapi kalau makanan itu cuma satu jenisnya, maka para ulama kita mengatakan kita tidak boleh ambil. Bukan tidak boleh, ini haram bukan. Tapi secara adab itu kurang baik. Kita harus bedakan berbicara di bab adab dan di bab halal haram. Kalau kita berbicara di bab adab itu ada hal-hal yang halal, tapi kalau dikerjakan itu tidak mesti, tidak layak. Makanya adab kalau kita pelajari itu biasa lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Kalau kita udah belajar adab. Contoh dalam pelajaran adab, misalnya kalau kita belajar adab, bolehkah ustadz yang ceramah dan lain sebagainya, dia kemudian pakai topi? Pakai apa? Pakai topi. Dia jalan raya dia pakai topi. Secara hukum itu boleh. Boleh. Tapi secara muru'ah itu tidak layak ustadz pakai topi. Secara adabnya enggak layak ustadz itu pakai topi. Kenapa? Karena pakai topi ini memang cenderung kepada, apalagi di mall. Ke mall pakai topi, untuk apa di mall kita pakai topi? Betul atau tidak? Secara hukum itu boleh, tapi secara adab, secara karismatiknya tidak layak seorang ustadz tuh mau jalan ke mall dia pakai topi, dia mau jalan kemana dia pakai topi, itu secara adab tidak layak, tidak layak. Tapi kalau yang make itu orang lain mungkin tidak masalah. Kita berbicara secara adab. Kenapa? Karena muruah itu lebih tinggi. Ketika kita berbicara tentang muruah, maka harus banyak yang makanya diceritakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sudah kita ceritakan di kajian kita di masjid apa? Di masjid. Nah, di antara yang memang luar biasa dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan dia seorang alim, adalah
beliau tidak mau memakan buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan Damaskus. Beliau nggak mau. Beliau nggak mau makan setiap buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan Damaskus. Damaskus dikenal sekarang dengan Suriah. Suriah dulu namanya Damaskus. Maka subhanallah, setiap dikasih kepada dia buah-buahan dari hasil Damaskus, dia hanya mau makan buah-buahan dikasih oleh ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya nanam sendiri dan dia ngasih. Itu baru dia makan. Tapi kalau dihasilkan dari perkebunan, dia nggak mau makan. Padahal dia orang miskin, padahal dia orang susah. Imam Nawawi merupakan manusia yang paling susah di antara ulama yang sangat susah. Dia cuma makan satu hari satu kali. Kalau kita makan satu hari berapa kali? 5 kali. 5 kali. Sarapan pagi, sebelum waktu siang datang kita udah cemilan, gorengan ini, gorengan itu, makan ini, makan dan sebagainya. Setelah itu makan siang, habis makan siang sebelum makan malam makan lagi itu, makan ini, makan itu. Apalagi yang suka duduk di mana? Di kafe, habislah semua itu dimakan. Betul kan? Nah, makan. Nanti makan malam makan lagi. Terus semua. Imam An-Nawawi rahimahullah seperti itu. Kenapa? Karena beliau dalam satu hari harus menyetorkan buku yang dia bacakan itu 12 buku. 12 pelajaran harus setiap hari. Maka waktu makannya adalah setiap habis sholat Isya dia makan. Habis sholat Isya dia makan dan dia tidak makan lagi kecuali setelah sholat Isya berikutnya. Setelah sholat Isya berikutnya. Sehingga ditanyakan oleh murid-murid beliau, wahai Imam, kenapa engkau tidak makan buah-buahan hasil perkebunan Damaskus? Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan Damaskus kebanyakannya adalah sesungguhnya kebanyakan perkebunan Damaskus itu merupakan perkebunan wakaf untuk kaum muslimin, dan wakaf itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir dan miskin, dan aku tidak berhak untuk memakannya karena aku termasuk golongan orang miskin. Ini yang pernah makan. Ini diantara muruah. Ini namanya dengan apa? Namanya apa? Namanya wara. Bukan zuhud. Di atasnya zuhud ada namanya wara. Jadi wara itu tingkat tertinggi dari zuhud. Ini namanya al-wara'u. Maka beliau memiliki sifat yang apa? Yang wara'. Demikian pula Bapak Ibu semua, dalam masalah adab demikian. Ada hal yang memang itu secara hukum boleh, tapi secara adab itu tidak layak untuk dikerjakan. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.